Teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme. Lahir di Indonesia memang, tapi kalau disuruh milih suruh tinggal di luar negeri apa di Indonesia, yang milih di luar negeri. Bukan masalah tidak cinta Indonesia, tapi kan butuh bertahan hidup saya. Tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah, Mbak. Lah ya memang, tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah. Nyari kerja juga kadang-kadang sulit, tapi ingat, tidak dipersulit. Sebatas untuk jadi cleaning service di Indonesia saja ada batasan umurnya, harus lulusan SMA, harus berkelakuan baik dan bla. Lihat di luar negeri, di bandara, di mall-mall, di rumah-rumah, banyak orang tua yang masih bekerja jadi cleaning service, tidak ada masalah. Emang susah aja tinggal di Indonesia. Itulah bedanya luar negeri dan Indonesia. Di luar negeri asal kamu mau bekerja apa aja ada pekerjaannya, tapi di Indonesia orang-orang datang untuk bekerja terhambat oleh peraturannya. Itu loh sulitnya Indonesia, Pak. Kita dituntut untuk cinta negara, tapi negara sudahkah cinta kepada kami, rakyatnya? Bisa ke luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri itu banyak kerjaan. Capek nanti kalian kalau kerja terus. Jangan, mending di Indonesia aja, nggak ada kerjaan, enak kan, nganggur. Nah, kalau toh misalnya kalian butuh duit, gini caranya. Kalian cari anak TK yang lagi main drum band. Nah itu, mintain duit sama mereka, mereka pasti kasih kok. Atau apalagi korupsi tambang misalnya, itu bisa tuh dapat duit, enak. Ya, nggak usah kabur-kabur. Ya, capek nanti. Capek di negara orang, nanti dapat duit banyak, kaget lagi kamu. Terus kalian nanti bisa haji tanpa antri, duit hajinya kekumpul dalam waktu 2 tahun, kaget juga nanti kamu. Anak sekolah biayanya gratis, berobat biayanya juga gratis, ntar kaget juga lagi. Udah mending di Indonesia aja lebih enak. Janganlah, nggak usah kabur-kabur ya. Di Malaysia itu ya, kalau buka lowongan pekerjaan itu gajinya ditampilin di depan kayak gini. Luar biasa bukan? Gaji restoran manager itu setara dengan 30 juta, sedangkan gajinya service crew itu setara dengan 3.000 ringgit, atau kalau di Indonesia ya sekitar 10 juta ke atas ya. Menggiurkan. Kenapa? Karena di Indonesia untuk gaji seorang service crew aja itu terkadang UMK aja atau UMR itu belum tentu sampai. Miris. Mau di Amerika di mana pasti akan second class, nggak akan bisa ke first class citizen. Di luar kamu ya hidup enak pasti, tapi ya udah jadi pesuruhnya kapitalis itu tadi. Buat Pak Luhut, I don't give a Kita nggak peduli, kita mau first class, second class citizen. Yang penting di negara tempat tinggal kita sekarang, kita tuh hidup layak, kesempatannya sama, dan kita tuh masih bisa nabung juga. Nabung pun itu bisa buat pulang ke Indo, mudik ke Indo, dan juga bisa buat jalan-jalan di luar negeri, bahkan di dalam negeri tempat tinggal kita sekarang. Kalau first class di Indonesia itu apa sih? Siapa yang first class di Indonesia? Ujung-ujungnya juga government kan? Pak Ahok aja udah pernah bilang, miskin jangan lawan yang kaya, karena pasti akan tambah miskin. Yang kaya jangan lawan pejabat, karena hartanya akan habis. Jadi siapa yang first class? Pejabat kan? Kita nggak mau jadi pejabat, Pak, karena udah muak. Permainannya gitu-gitu aja. Yang first class siapa? Businessman. Toh businessman di Indonesia juga banyak kok yang nakal-nakal, yang nekan UMKM biar nggak bisa naik, biar mereka tetap jadi rajanya bisnis di Indonesia. Banyak kok yang kayak gitu. Jadi siapa? Mau ngomongin first class dan class citizen, siapa di Indonesia? Lulusan S1 aja gaji UMR syukur-syukur. S2, S3 aja UMR. Di mana penghargaannya? Hashtag kabur aja dulu. Nggak apa-apa, orang dulu Presiden Prabowo juga kabur ke Yordania. Jadi gue mau berbagi pengalaman gue interview di kota Manchester beberapa tahun lalu. Siapa tahu ini berguna buat teman-teman yang mau bekerja di luar negeri, karena mungkin kerja di sini tuh udah gregetan. Kok bisa ya? Kuliah biaya ratusan juta, gajinya 3-4 juta doang. Dan gak usah takut dibilang gak nasionalis, gak usah. Realistis aja. Beras habis nggak bisa tuh dibayar pakai rasa nasionalis. Bu, beras dong 2 liter. Hidup Indonesia. Lunas ya Bu. Apaan lu lunas? Nggak bisa makannya. Jadi dulu gue sama temen gue dari Cilodong berangkatlah kami ke kota Manchester buat tes psikotes di sebuah perusahaan. Ngumpullah kami di sebuah ruangan, itu dari berbagai negara lah banyak. Itu lokasinya dulu 300 meter dari Stadion Old Trafford lah. Mulai tuh pengawas bagi-bagiin soal, bagi-bagiin. Pas gue mau ngisi, gue baca, ini ada yang aneh nih sama soalnya nih. Ntar lu pasti ngerasain dah, kok soalnya aneh ya? Gue protes. Permisi, mohon maaf, sepertinya salah soal Bu. Kita kan
tes psikotes ya, kenapa yang datang soal bahasa Inggris? Ya, cerita kocak.